Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore traveler. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu traveler ditemani oleh Papa Muda Punya Gaya dan juga Galina Agus Salim. Saat ini kembali lagi bersama saya Guide Semprul tentunya, dan masih di channel kesayangan kita Smart TV. Dan kali ini kebetulan saya lagi haus nih traveler, dan juga lapar. Ini udah jam berapa? Sudah jam 4 dan waktunya kita untuk makan siang yang kesorean. Oke, dan kita tujuannya sekarang ini tidak makan besar traveler. Kita akan wedangan kalau kata orang sini sih. Jadi tetap nantikan terus keseruan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu kita sampai di restoran yang akan kita tuju. Alright traveler, jadi setelah sekian lama perjalanan kita ditemani cuaca yang sedikit mendung dan hujan rintik-rintik sedikit, sampailah kita di kaki Gunung Api Purba. Ada apa sih di sini sebenarnya selain wisata Embung Langgerang? Jadi sebenarnya di daerah sini banyak banget restoran, dan kebetulan kita sekarang ini berada di sebuah parkiran restoran yang mewah banget, alias mepet sawah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya di sebelah sana itu ada warung rumahan dan menu utamanya adalah soto. Saya sudah pernah ke sana traveler. Tapi untuk kali ini kita langsung menuju ke Pawon Purba, dan kali ini saya baru datang ke sini karena tadi saya bilang saya haus dan pengen wedangan. Nah, saat ini kita berada di Pawon Purba untuk wedangan bersama keluarga besar Smart tentunya. Oke, yuk kita langsung aja ke dalam yuk. Oke traveler, jadi sebelum kita masuk ke restorannya, ternyata di sini ada sebuah kendaraan tradisional yang dipunyai Jogja dan juga Gunung Kidul. Ini namanya beca. Seperti beca-beca pada umumnya beroda 3, tapi biasanya beca yang dipunyai Jogja ini agak besar traveler. Nah, di sini juga kita bisa langsung lihat view-nya langsung ke sawah. Itu kenapa saya bilang mepet sawah ataupun mewah. Oke, yuk kita langsung ke dalam traveler yuk. Alright traveler, jadi restoran ini menyajikan hal-hal yang klasik banget. Seperti yang kita tahu tadi, di depan kita sudah bisa melihat beca. Terus untuk jalan masuknya menuju restoran itu ada sebuah alat untuk membajak sawah, di mana alat tersebut adalah alat-alat tradisional ataupun kalau orang sini bilang garu. Nah, tempat duduknya pun kita bisa lihat ini adalah model-model klasik ya. Nih seperti ini, seperti tempat duduk yang saya duduki ini adalah model klasik, model zaman dulu, dan sekarang sudah tidak ada yang ataupun sudah jarang banget yang memakai kursi ini. Dan lampunya ini juga masih klasik banget. Terus suasananya ataupun rumahnya masih terasa banget bahwa kita hidup di zaman dahulu ataupun tempo dulu. Tapi seperti yang saya bilang dari tadi, view yang ada di restoran ini langsung ke puncaknya Gunung Api Purba. Oke, yuk kita langsung menuju ke daftar menunya. Jadi menu andalan apa sih yang dipunyain restoran ini ataupun restoran Pawon Purba? Yuk.
nikmat sekali traveler. Jadi bagi traveler yang datang ke Jogja, khususnya Jogja lantai 2, nggak ada salahnya cobain di restoran Pawon Purba. Jadi restoran ini recommended banget. Semua alatnya masih tradisional, terus bangunannya pun masih tradisional. Ornamen di dalamnya pun masih tradisional. Dan seperti yang tadi saya bilang, bahwa restoran ini adalah restoran yang sangat mewah alias mepet sawah. Oke, traveler. Jadi kali ini di Pawon Purba memang luar biasa, worth it banget, rekomend banget untuk semua traveler yang datang ke Jogja, terutama Jogja lantai 2 tentunya. Ini selain kita bisa ke Gunung Api Purba, ke Embung Langgeran, dan ternyata di sini ada sebuah restoran yang wow, rekomendasi banget dah buat kalian semua. Dan ini salah satu menu andalannya adalah pisang goreng. Nah, ini adalah pisang goreng kesayangan saya sebenarnya. Jadi dari saya kecil sebenarnya sudah hobi banget sama pisang goreng. Kita cobain dulu traveler. Mantap. Ditemani hujan rintik-rintik, suasana yang mendung, di atas turun kabut. Pisang goreng, wow, nikmat sekali traveler. Baik traveler, jadi saya penasaran banget sih sebenarnya yang punya ide gagasan untuk mendirikan restoran seperti ini siapa. Dan kebetulan di samping saya kita sudah bertemu sama seseorang yang mungkin menahkodai ataupun membuat ide untuk membuat restoran seperti ini. Oke, kita langsung aja tanya-tanya traveler ya. Oke, selamat sore Ibu. Mohon maaf, namanya siapa Ibu? Nama saya Titi. Iyo, Ibu Titi. Ibu Titi, mohon maaf saya mau tanya, restoran ini berdiri dari kapan ya Bu? Sekitar 2 tahun yang lalu Mas, tapi 2019 itu awal mulanya didirikan Pawon ini. Oh gitu. Jadi kenapa sih Bu Ibu memilih konsep masih tradisional banget? Betul. Nah, ini kenapa Ibu masih mempertahankan dengan konsep yang istilahnya masih tempo dulu banget? Iya betul. Kebetulan konsep awalnya kenapa kita pakai nama Pawon ya memang sebenarnya kita pengen ngangkat makanan khas desa. Nah kebetulan posisi Pawon Purba ini kan di Gunung Kidul. Jadinya makanan yang saya tawarkan juga makanan khas desa Gunung Kidul. Nah salah satu item yang sering kita tawarkan adalah kebetulan hari ini kosong. Biasanya belalang goreng sama tiwul. Oh, iya. Nah request terbanyak setiap harinya itu biasanya tiwul goreng. Oh, gitu. Kayak gitu, belalang kayak gitu, dan termasuk makanan yang disajikan juga makanan-makanan desa seperti Oh iya. itu. Tapi memang benar sekali sih Bu, kalau saya sendiri juga kebetulan kan memang lebih lama di Jakarta. Iya. Tapi jujur kalau berbicara masalah makanan desa itu memang tidak ada duanya dan selalu ngangenin. Terus Bu, kalau omset per bulannya berapa ya Bu dari restoran ini ya Bu? Kalau Kurang lebihnya. omsetnya tidak terlalu banyak Mas, ya lumayan lah buat ya lumayan aja gitu. Lumayan. Bisa menyentuh di angka 10 juta kah Bu? Ya kurang lebihnya seperti itu. Oh seperti itu. Baik, untuk penamaannya sendiri Bu, kenapa sih memakai nama Pawon Purba? Sedangkan kita juga tahu yang namanya Pawon itu tempat masak dan Purba itu adalah zaman-zaman dulu. Kenapa dari dua nama itu digabungkan Bu? Iya. Pertama, kenapa pilihan namanya Pawon Purba? Karena kebetulan yaitu makanan desa yang diangkat, jadinya lebih ditonjolkan pawonnya kayak gitu. Terus kenapa ada kata purba? Karena kita berada di desa wisata Gunung Api Purba Langgeran. Biar gampang diingat dan marketingnya nempel, jadilah Pawon Purba seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kami masih tunggu zaman dahulu kayak gitu. Jadinya kurang lebihnya ya lebih jadul seperti Iya. itu. Baik, terus Bu, karyawan yang ada di sini berapa orang ya Bu? Ya, Semuanya ya Bu, dari tingkat yang paling atas sampai di paling bawahnya Bu? Ya, kebetulan kalau di sini itu sebenarnya nggak ada tingkatan-tingkatan, cuman ada yang spesialis, memang dia memasak makanan-makanan desa sama yang menyajikan minuman.
itu sekitar 10 orang kayak gitu. Terus apa ya, kurang lebih segitu gitu. Oke, untuk tamu-tamu sendiri Bu, ini ada nggak sih tamu-tamu pejabat atau tamu-tamu yang seperti apa gitu yang sudah pernah datang ke sini Bu? Oke, dalam minggu ini, minggu kemarin yang terakhir datang itu Wakapolda DIY, terus istri Pangdam. Jadi beberapa istri-istri itu pengen jalan-jalan, salah satu destinasi yang pengen dikunjungi sini. Ada beberapa orang yang mengira kita destinasi wisata, padahal kita adalah warung makan. Jadi kalau Ibu lebih menyebutnya warung makan ya Bu, ya, bukan betul. Restoran ya, karena memang berasal di pedesaan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya dan terima kasih banyak untuk sekedar wawancara kita. Mohon maaf kalau seandainya terjadi kesalahan dalam saya berkenalan sama Ibu, dan mudah-mudahan warung makan ini tetap berjalan terus dengan konsep yang seperti ini karena sudah jarang banget ditemui di tempat yang lain seperti itu. Oke, traveler, jadi ini adalah warung makan yang recommended banget untuk kalian datangi selain Gunung Api Purba tentunya. Seperti yang kita tahu, Gunung Api Purba ini adalah salah satu destinasi unggulan wisata yang ada di Gunung Kidul. Selain Gunung Api Purba, kita punya Embung Ngelanggeran. Sebenarnya sayang sekali untuk saat ini kondisinya hujan dan mendung. Tadi sebelum berangkat saya berkeinginan untuk naik ke puncaknya Gunung Api Purba, tapi karena cuaca tidak memungkinkan, ya akhirnya kita singgah di Pawon Purba ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, restoran ini ataupun warung makan ini sangat recommended banget buat kalian yang sudah datang ke Jogja Lantai 2. Jadi nyesel deh kalau seandainya kalian tidak sampai ke tempat ini. Oke, traveler, jadi kali ini kita sudah bersama-sama pengunjung dari Pawon Purba yang kita bisa tanya-tanya langsung. Yuk kita langsung aja berkenalan sama mereka. Ya. Oke, mohon maaf, selamat sore Mas. Mohon maaf, boleh perkenalan ya, namanya siapa ya Mas ya? Beni. Mas Beni ya, Mas Beni dari mana? Dari Sukoharjo. Dari Sukoharjo? Sukoharjo. Oke, baik. Mas Beni datang ke sini baru pertama kali atau sudah beberapa kali? Sudah 4 kali ya. Sudah 4 kali, jadi selalu datang ke sini kalau ke Gunung Kidul ya Mas ya? Oke, kalau untuk segi rasanya di Pawon Purba ini seperti apa sih Mas? Nyaman. Nyaman, terus masakannya enak? Masakannya khas apa ya? Bisa nyaman, enak. Oke, baik. Ini udah yang keempat kali dan ada rencana lagi nggak Mas datang ke sini? Ya, di samping itu juga suasananya nyaman sekali ya Mas, karena memang kita berhadap langsung ataupun menghadap langsung ke sawah dan juga puncaknya Gunung Api Purba ya Mas ya. Dari Sukoharjo datang kemari hanya untuk makan di Pawon Purba. Ini bersama keluarga Mas? Ini istrinya betul? Ini putranya? Dan ini? Oh, ini budenya. Jadi jauh-jauh datang dari Sukoharjo ke Gunung Kidul, lumayan 2 jam ya Mas ya kalau nggak salah ya perjalanan. Oh, 1,5 jam hanya untuk menikmati makanan yang ada di Pawon Purba. Jadi seperti yang saya tadi bilang bahwa rugi kalian kalau sudah sampai Jogja, apalagi Jogja Lantai 2, tidak sampai ke Pawon Purba untuk menikmati masakan yang ada di sini. Alright traveler, jadi inilah tadi keseruan kita jalan-jalan wedangan di Pawon Purba. Ikutin terus kami untuk liputan selanjutnya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kami. Salam budaya, lestari budayaku, piknik anti ribet, dan mulai sekarang selamatkan anak cucu kita dari bahaya kurang piknik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.